amalkan ayat-ayat Allah dengan praktek-prakannya. Jangan seputar dibaca, jangan cuma dibaca, tapi tidak pernah diamalkan dalam perbuatan kita. Untuk apa? Nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Dalam keterangan amalkan walau satu ayat. Bismillah kalau diamalkan luar biasa. Karena manusia ini sejatinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kasih sayang Gusti Allah. Makanya kita ingin menghadap kepada Allah, lepaskan pengakuan. Supaya apa? Satu, supaya menyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nabi'a wa ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma ya Allah bi barakati ilmi wa karamatin Nabi Muhammad bi syafaatir Rasulillah. Allahumma ya Allah bi qadratillah bi iradatillah bi mahabbatillah bi ilmillah bi fadlillah bi aunillah bi iznillah la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahannya tercurah terlimpahkan selalu pada para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, para pewaris-pewarisnya. Wabil khusus kita yang berkumpul di sini maupun saudara kita, tetangga kita, keturunan kita, leluhur kita. Mudah-mudahan diaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Abdul Khalid sekeluarga yang senantiasa Allah berikan perlindungan sehat jasmani rohani, panjang umur barokah dunia wal akhirat. Yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, para ustadz-ustadzah, para ulama, para asatidz. Mobil khusus para sepuh dan kini sepuh yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih memberi kita ridho dan izinnya sehingga kita bisa berkumpul kembali, bertatap muka, bermuazahah setiap malam Rabu dalam majelis ilmu yang senantiasa Allah berikan kita hidayah dan inayahnya supaya kita terus beristiqomah melakukan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bertawasul, ada sedikit nasihat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabil khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Dan saya minta maaf kepada para leluhur, para guru-guru, para sepuh-sepuh. Bukan berarti saya menggurui, intinya berbagi nasihat. Nasihat itu suatu kewajiban yang harus saling menasihati sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Yang pertama, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah salah satu ayat. Ayat ini merupakan ayat yang begitu karamat, ayat yang begitu luar biasa, atau dalam diistilahkan umul qura atau jantungnya Al-Quran. 7 ayat ini berdasarkan filosofi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 sifat dan 7 dalam diri kita. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahu Bismillah Bu? Uning Bismillah. Uning ayat kedua Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ayat yang pertama Bismillah. Bismillah itu dengan arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya sifat Allah itu murah, Rahman, Rahim, sesuai dengan keterangan. Bismillah dikecilkan lagi hurufnya, ada 3 ayat. Bahasa Arabnya Bismillah dikecilkan hurufnya menjadi 3. Yang pertama Ba, Sin, Mim. Jadi dibacanya Bismillah.
Ba'nya bari'ul baroya, yang artinya menjadikan dan dijadikan. Sinnya satrol atoya, yang diberi dan yang memberi. Mimnya mutil atoya, yang artinya yang menolong dan yang ditolong. Bismillah ini apabila diamalkan orang pasti jadi wali. Pasti, tapi diamalkan yang benar. Jangan buat penglaris. Banyak kan ayat bismillah buat penglaris nih. Bisa ngertiin. Bismillah yang pertama bari'ul baroya, artinya yang menjadikan dan dijadikan. Yang menjadikan kita siapa? Allah. Yang dijadikan kita oleh siapa? Oleh Allah. Intinya Allah menjadikan kita tanpa waktu, tanpa pengen, tanpa minta. Allah jadikan kita di dunia. Sebagai apa? Sebagai manusia. Nah, ini yang harus kita benar. Allah menjadikan kita di dunia sebagai manusia. Sudahkah kita jadi manusia di dunia ini? Apakah benar kita ini manusia? Apakah benar kita ini memanusiaan atau begitu sawah atau orang-orangan sawah? Kalau yang namanya manusia, begitu diperintah Allah, maka manusia ini akan bergerak untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar ini manusia. Sekarang gini contoh. Nadi orang kaya, misalkan saya orang nggak punya. Saya berbujang ke Mang Nadi, kata Mang Nadi, tolong tagih Sipulan. Saya berangkat dari rumah Mang Nadi menuju Sipulan, disuruh siapa? Disuruh Mang Nadi. Menyampaikan omongan siapa? Mang Nadi. Ketika saya sebelum sampai di tempat Sipulan, tiba-tiba ada perempuan manggil, hei sini ganteng. Apalagi perempuannya Ayu. Nah, saya belok nyamperin ke si perempuan. Tiba-tiba saya gangguin, berak di belakang, dipukul suaminya. Jiaprot. Salahkah Mang Nadi yang menyuruh saya? Tidak. Karena apa? Mang Nadi menyuruhnya ke Nadi, bukan main perempuan. Nah, begitu pun dengan manusia. Ketika Allah menyuruh manusia untuk jalan pada jalan yang benar, tapi kenyataannya kita banyak belok daripada jalan yang benar. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Artinya suruh berjalan di atas jalan yang lurus. Ketika kita menyalahi kodrat pangeran, kodratnya Allah, perintah Allah, maka kita dapat palu bukan pala. Di palu, kayak tadi main perempuan, gangguin perempuan, tiba-tiba suaminya tahu, digepuk sama lakinya. Salah siapa? Bukan salah yang dulu, tapi salah kitanya. Nah, begitu pun dengan kita. Ketika kita menjadikan sesuatu tidak sesuai dengan perintah Allah, maka ajab-ajab itu akan datang. Maka kesengsaraan itu akan datang bukan karena siapa, bukan karena Allah, tapi karena kita yang tidak mau mematuhi segala perintah-perintah Allah. Itulah yang pertama dalam surat Bismillah. Baknya doang tuh yang menjadikan dan dijadikan. Kalau jadi manusia berarti harus benar mengikuti apa yang diperintah Allah. Tapi kalau bukan manusia, ya tidak mengikuti perintah Allah. Makanya orang berjalan di dalam kolbinya sholat. Orang sholat, orang ibadah dengan nama Allah. Tapi kenyataannya kojaiyah dengan hatinya. Apa kojaiyah? Berlawanan dengan sanubarinya. Bukan karena Allah, tapi digadaikan karena kebutuhan-kebutuhan kepada Allah. Sholat pengen begini, sholat pengen begitu, sholat pengen begitu. Allah yang ditinggalkan. Nah, ini yang tidak sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut-nyebutnya tapi tidak dipakai, tidak sejajar sama kolbi dan pikiran dan kenyataan. Hanya lisan saja, makanya nggak ada mati-matinya doanya, nggak ada manjur-manjurnya, karena tidak sesuai dengan gerak, langkah, perasaan, semua tidak. Nah, sekarang yang kedua, sinnya satrol, artinya yang apa tadi? Satrol atau yaitu yang diberi dan yang memberi. Apa yang diberi? Kita diberi. Contoh, mulut ini kita kasih rokok. Yang ngambil tangan kita, yang ngenyot mulut, yang ngerasain kita. Nah, ada apa dengan ini? Ketika kita pengen ngerokok, kita ambil rokok, kita kenyot sama mulut sendiri, kita ambil dengan tangan sendiri. Ada apa? Tuh pemberian Allah yang tidak pernah kau sadari.
Ketika perut ini lapar atau haus, tiba-tiba kita digerakkan oleh otak, mengambil gelas, mengambil air dalam teko, diminum kepada kita, maka terasa tuh, itulah kasih sayang Allah yang seragam, rata, tidak ada perbedaan. Tangan kerja sama, segala perkara juga sama, yang menikmati kita. Nah, inilah kita belum lempeng, masih beda-beda. Salatnya salat, tapi kolbinya ngelayang, pikirannya kemana-mana, tujuannya berbeda. Maka tidak ada ketemu dengan yang namanya nikmat-nikmat ibadah. Mimnya mutil atoya, yang artinya yang ditolong dan menolong. Contoh tangan, dada gatel digaruk pakai tangan. Tangan kita, dada kita. Tuh Gusti Allah sudah segitu sayangnya kepada kita. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, hi bukan hu. Hi di situ artinya pekerjaan, pengabdian kepada Allah, maka akan timbul Rahman Rahim. Kerja dulu, pengabdian dulu kepada Allah, baru akan timbul kasih sayang. Itulah ayat yang pertama. Makanya sudah apa yang kita perbuat di dunia ini. Yang kedua, alhamdulillahirabbil, segala puji itu milik. Jadi bukan kita yang patut dipuji. Segala milik puji itu hanya milik Allah. Sampai ke binatang-binatang, ke semut-semut, semua itu pantas untuk dipuji karena kekuasaan dan keajaiban-keajaiban Gusti Allah. Ketika manusia melihat yang dengan yang lain, alam semesta indah, memuji kepada Allah, maka di dunia ini patut kita memuji sebagai manusia yang diciptakan. Jangan pernah lepas untuk memuji Allah. Apa memuji Allah? Bersyukur, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua di dunia ini terkungkung oleh rahmat rahimnya Gusti Allah. Mau orang Kristen, mau orang apa, mau segala yang iman, yang tidak iman, semua terkungkung oleh rahman rahimnya Gusti Allah. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi ketika manusia merasakan nikmatnya di dalam kolbinya Rahman Rahim, maka melihat siapapun dia akan penuh dengan kasih sayang. Melihat ini sama, melihat ini sama, melihat ini sama, tiada perbedaan. Maka timbul di dalam hatinya maksum seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya baginda Nabi mempunyai sifat yang maksum, dimaksumkan. Artinya tidak punya rasa bendu. Mau lihat ini nggak bendu, lihat itu nggak bendu, yang iman nggak bendu, yang nggak iman nggak bendu, biasa saja, sama karena terkungkung oleh sifatnya Rahman Rahim Gusti Allah. Makanya belajar untuk tidak membendu siapapun, belajar untuk tidak memponis siapapun, semua sama di mata Allah. Yang membedakan hanya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, belajar untuk memperbaiki diri dari sekarang. Belajar untuk melepaskan semua beban-beban yang ada dalam diri dan pikiran. Kelakuan kita, akhlak kita, ibadah kita harus sesuai seperti kerjasamanya warisan-warisan yang ada pada diri kita. Apa warisannya? Anggota tubuh ini yang diberikan oleh Allah adalah sebagai warisan untuk sarana ibadah kita kepada Allah. Makanya kerjasama anggota tubuh ini tanpa disuruh, tanpa diminta, langsung gerak sama, maka akan timbul musyawarah mufakat, maka akan timbul kenikmatan. Karena dengan segi kemanusiaan itu artinya musyawarah mufakat, maka timbullah jadi manusia. Ketika kita punya pikiran ingin sholat, terus gerak sholat, terus memohon kepada Allah, ibadah kepada Allah, nah itu namanya musyawarah mufakat. Artinya ragam, jalannya sama, tidak ada leak-leok, tidak ada perbedaan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahman Rahim Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Semua alam semesta dirajai oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, yang maha merajai. Jadi jangan pengen jadi raja. Kadang kita merajai segala-galanya, mengaku kita begini, mengaku begitu banyak pengakuan, artinya merajai. Ketika merajai timbullah sifat setan, itu beria takabur. Makanya lepaskan semua pengakuan pada diri kita, yang ada adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, amalkan ayat-ayat Allah dengan praktek-praktekannya.
Jangan seputar dibaca, jangan cuma dibaca, tapi tidak pernah diamalkan dalam perbuatan kita. Untuk apa? Nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Dalam keterangan amalkan walau satu ayat. Bismillah kalau diamalkan luar biasa. Karena manusia ini sejatinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kasih sayang Gusti Allah. Makanya kita ingin menghadap kepada Allah, lepaskan pengakuan. Supaya apa? Satu, supaya menyambung rohaninya. Makanya dalam perintah Allah, aqimus shalah. Artinya apa? Dirikan sholat. Suruh berdirikan sholat. Kalau bahasa Sunda mah ada ke. Dirikan. Artinya supaya berdirikan. Diberdirikan apa? Makna dari berdiri itu bangkit. Berdiri artinya ngadeg dari orang Jawa. Makanya kita kalah dengan orang-orang yang lain. Apa kalahnya? Orang-orang lain sudah dipraktekkan sholat itu dalam perbuatan. Apa prakteknya? Prakteknya, syariatnya, sholat ibadah kepada Allah, hakikatnya dikerjakan. Apa dikerjakannya? Tuh lihat orang sudah bangun tower. Orang bangun tower, berdirikan tower, yang dari Jawa, yang dari Banten ke Jawa, nggak usah ketemu lagi kalau kangen. Tinggal ketret, halo, tuh. Orang sudah bikin kebagusan di dunia. Itu makna sholat. Makna untuk hidup di dunia ini penuh dengan kasih sayang. Diamalkan apa yang jadi perintah Allah dalam perbuatan. Jangan terbendung oleh hawa nafsu kita. Perbedaan mendengki, membenci, jauhkan sifat-sifat itu. Karena kita berjalan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah kita berikram mengucap bismillah, maka harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Jangan kata ma bismillah belum berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba duduk timbul. Bismillahnya enggak ada. Apa digantinya? Takabur, ria, sirik, pidi, jahil, kaniaya, rumpak, pedegong, cap jahe, perecat koneng, untuk kasiran. Oh, penyakit siapa itu? Sifat siapa itu? Sifat saya. Nah, ketika setannya ada di dalam diri kita sampai kiamat tidak akan dikabul karena sudah berjanji Allah. Allah melaknat setan dari zaman Nabi Adam sampai yaumil akhir, hari kiamat. Nah, ketika sekarang kita pakai ada pada diri kita sifat itu sampai kiamat kita akan tidak pernah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min. Moga-moga dengan seiringnya pengajian kita setiap malam Rabu bisa melembutkan hati kita, bisa diamalkan sehari-hari, dipraktekkan dalam perbuatan kita, dan mudah-mudahan dengan berkah karamatnya para wali, dengan syafaatnya baginda Nabi, Allah memberikan hidayah dan inayah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Segitu aja dulu yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan baca salawat kita diaku umatnya Rasulullah, satunya Syaikhul Qadir Al-Jilani. Amin ya Allah ya Rabbal.